Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Pemain keyboard tetap ada di atas, tetapi kalau mau pelepasan dulu, pelepasan saja supaya tidak mengganggu nanti. Yang pelayan bisa duduk di depan saja semuanya. Kursi yang ada di depan yang kosong bisa Anda duduki. Tapi kalau mau pelepasan dulu, pelepasan. Kalau ada yang mau dilepaskan. Kalau ada kuasa kegelapan, hari ini minta supaya engkau bebas dari keterikatan itu. Kalau ada daging yang mengikat dirimu sehingga engkau jatuh dalam dosa, minta sore hari ini supaya terjadi pemulihan yang dahsyat buat hidupmu dan hidupku. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari bersama-sama kita buka satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga ayatnya yang ke-6. Kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara dalam kitab kebenaran firman Tuhan dalam kitab Rasul pasal yang ketiga ayatnya yang ke-6. Sudah dapat semuanya? Baiklah Bapak Ibu Saudaraku, saya akan sampaikan sabda ini kepada kita semuanya. Alkitab mencatat demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Sekali lagi saya ulang. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Pada saat itu, Yesus melakukan sebuah pelayanan. Dan pada saat itu pula orang-orang yang datang berharap supaya Petrus dapat memberikan sesuatu apa yang ada padanya. Paling tidak bisa menolong orang itu memberikan sebuah materi untuk makan besok atau membantu dalam keluarganya. Tetapi pada saat itu Petrus berkata, hai jemaat, hai anak Tuhan, hai bro, sos, emas dan perak tidak ada padaku. Saudaraku, kalimat emas dan perak tidak ada padaku. Ketika Petrus mengungkapkan itu dari bibir lidah, dari mulutnya. Ketika engkau mengerti kebenaran ini, ketika engkau baca Alkitab ini dengan baik, maka ketika Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, itu sesuatu yang wow. Saudaraku, ketika Petrus berkata, aku tidak punya apa-apa, emas dan perak tidak ada padaku. Ketika Petrus berkata demikian, ini sesuatu yang wow. Katakan wow. Mengapa saya katakan demikian, Bapak Ibu Saudaraku? Sebenarnya Petrus ini adalah seorang murid yang memiliki motivasi yang salah dalam mengikuti Tuhan Yesus. Petrus seorang murid yang memiliki motivasi yang salah dalam sebuah panggilannya melayani kerajaan Allah. Petrus dulu Bapak Ibu Saudaraku, ketika dipanggil, statusnya sebagai apa? Sebagai apa? Ada yang tahu? Kalau dia tahu pasti dia suka baca Alkitab. Petrus tadinya Bapak Ibu Saudaraku, kitab Matius berkata bahwa Petrus dan saudaranya Andreas adalah seorang penjala ikan. Berarti kesimpulannya Petrus adalah seorang nelayan. Oh, bilang begitu. Makanya rajin baca Alkitab supaya kau tahu. Katakan sebelah kiri kananmu, kau harus rajin baca Alkitab. Amin. Jangan kau hanya ibadah,
Tapi kau tidak baca Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, siapa sebenarnya Petrus? Catat. Catat di HP-mu supaya engkau nangkap Bapak Ibu yang saya katakan ini. Petrus yang pertama adalah murid Tuhan Yesus. Dari ke-12 murid, maka salah satunya siapa namanya? Petrus. Dia adalah murid Yesus. Baru yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, siapa sebenarnya Petrus? Petrus adalah seorang penjala ikan. Seorang nelayan. Anda bisa nanti buka dalam kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Anda akan tahu di sana dalam kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Catat dalam catatan HP-mu. Kau jangan lupa. Nanti akan kutanya pas saat ujian. Hadiahnya Bapak Ibu suruh kasih mobil. Tapi tutup pentilnya doang. Anakku, yang ketiga adalah Petrus adalah orang yang tidak bisa dipegang perkataannya. Petrus adalah orang yang tidak konsisten. Petrus orang yang tidak bisa dipegang perkataannya. Itu terdapat dalam kitab Matius 26 ayat 33 sampai ayat yang ke-35. Yesus pada saat itu berbicara dan berkumpul, aku akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Aku akan mengalami sebuah penderitaan. Tetapi pada saat itu Yesus berkata, Tuhan, karena Yesus berkata, di antara kalian semua di sini akan ada yang mengkhianati saya. Tetapi pada saat itu Petrus berkata, tidak mungkin Tuhan, saya mengkhianatimu. Petrus Bapak Ibu Saudaraku adalah orang yang tidak konsisten. Petrus adalah orang yang tidak bisa dipegang perkataannya. Ada banyak jemaat, ada banyak pelayan, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak pengikut Kristus yang tidak konsisten dalam kekristenannya, yang tidak bisa dipegang perkataannya. Coba lihat kiri kananmu, lihat dulu, kamu orang yang konsisten apa tidak? Kamu orang yang punya pendirian apa tidak? Kalau engkau orang yang konsisten, kau dengar firman Tuhan, maka engkau pulang tetap dalam pendirianmu. Firman Tuhan itu ya dan amin dalam hidupmu. Amin. Minggu depan ada temanmu yang ngajak kau jalan-jalan. Minggu depan kemalasanmu muncul. Minggu depan ada pacarmu yang ngajak kau jalan-jalan. Minggu depan ada yang merintangimu untuk tidak datang beribadah. Tapi engkau tetap konsisten. Apapun yang terjadi, minggu depan aku harus tetap datang memuji dan menyembah dan mendengarkan sabda Allah. Itu orang yang konsisten. Yang punya pendirian. Yang perkataannya bisa dipegang. Ternyata Petrus, Bapak Ibu Saudaraku, bukanlah orang yang konsisten. Petrus yang tidak bisa dipegang perkataannya. Karena dia berkata, Tuhan, tidak mungkin aku mengkhianatimu. Justru Petrus. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Petrus adalah pengkhianat. Dalam Matius 26 ayat yang ke-75, maka Anda temukan Petrus pengkhianat. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, di tempat ini ada enggak pengkhianat? Jujur. Di tempat ini ada enggak pengkhianat? Jangan ada dusta di antara kita. Kau bilang kau mengasihi Tuhan, tapi kau masih mabuk-mabuk.
Kau bilang kau mengasihi Tuhan, tapi engkau masih melakukan kejahatan. Kau bilang kau mengasihi Tuhan, tapi engkau tidak dekat dengan orang yang kau kasihi. Sebenarnya engkau pengkhianat. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali mengkhianati aku, Petrus. Tidak mungkin Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tanpa engkau sadari, sebenarnya engkau sering mengkhianati Tuhan dalam hidup. Kau yang berjanji, kau pula yang mengingkari. Ada lagunya itu? Ada lagunya? Ada ya? Katakan sebelah kiri kamu, ya ada lagunya itu bilang begitu. Kau yang berjanji, Tuhan aku berjanji, kalau sembuh aku akan setia melayanimu. Tuhan aku berjanji, kalau aku dapat pekerjaan aku akan setia melayanimu. Tuhan aku berjanji, kalau engkau berikan pasangan hidup buatku, aku berjanji aku akan setia melayanimu. Tuhan kalau aku dapat keturunan, aku akan setia melayanimu. Tuhan, kalau aku dalam kelemahanku, engkau berikan jalan keluar, aku semakin setia melayani. Di gereja dia langsung bernyanyi. Melayani, melayani, lebih sungguh. Sambil dia gerakkan tubuh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Dia nikmati pujian itu. Tuhan, lebih dulu. Sambil menangis dia. Melayani, menetes air matanya. Dia merasakan pilu dalam pujian itu. Air mata berlinangan. Tak terbendung lagi. Air ingus pun berceceran. Bukan hanya air ingus, air liur pun keluar tanpa peduli. Tuhan, aku tidak mau mengkhianatimu. Kalau kau sembuhkan aku Tuhan, aku akan setia melayanimu. Tuhan sembuhkan dia. Dia ingat pujian ini. Dan dia katakan, aku tidak akan pernah mau lagi meninggalkanmu Tuhan. Tetapi dalam sebuah perjalanan, proses masih panjang. Tawaran dunia begitu mempesona. 2 bulan masih semangat. 3 bulan mulai berkurang. 1/2 tahun hilang dari permukaan. Kau pengkhianat enggak? Kau pengkhianat enggak? Kau pengkhianat enggak? Kita menjadi pengkhianat-pengkhianat. Melukai hati Tuhan. Membuat Tuhan bersedih atas perjalanan kita. Jadi Petrus Bapak Ibu adalah pengkhianat. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, Petrus adalah orang atau sebagai seorang murid yang temperamen. Yang sadis. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Ketika diserahkan oleh Yudas pada saat itu sebagai pengkhianat juga. Maka pada saat itu datanglah pasukan yang mau menangkap Yesus pada saat itu. Maka Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Petrus membela Tuhan Yesus pada saat itu. Siapa yang berani mengganggu rajaku, maka dia harus menghadapi aku lebih dulu. Kira-kira begitulah gambarannya. Maka pasukan itu menangkap Yesus.
Maka Petrus dalam kitab Yohanes pasal 18 ayat 10. Maka Petrus mengambil pedangnya. Maka memutuskan salah satu telinga dari prajurit itu. Jangan kau macam-macam dengan Tuhanku. Ada banyak orang Kristen seakan-akan pembela Kristus, tetapi tidak akan pernah bisa bertahan dengan lama kalau masih mau salah dalam mengikuti Tuhan. Petrus adalah orang yang temperamen, dan Petrus adalah kelihatannya pembela Yesus, dan tidak rela Tuhannya ditangkap. Dia tidak rela rajanya ditangkap. Mengapa Petrus tidak rela, Bapak Ibu? Ternyata ada satu hal yang terselubung yang tidak pernah diketahui oleh orang. Ternyata Petrus mengapa mau mengikuti Yesus? Tujuannya adalah sebuah perubahan nasib. Petrus mau mengikuti Yesus. Ternyata ada motivasi yang terselubung dalam hidupnya untuk mengalami sebuah perubahan nasib. Petrus tahu bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Petrus pemahamannya adalah Yesus yang lahir akan memimpin bangsa orang Yahudi. Maka dalam cara pandang Petrus, kalau Yesus itu adalah raja, maka paling tidak aku kecipratan posisi. Paling tidak aku bisa mendapatkan posisi panglima. Atau aku dapat posisi dalam sebuah kerajaan itu, maka hidupku akan mengalami sebuah perubahan. Ada banyak orang mengikuti Yesus hanya sekedar untuk mengalami perubahan nasib. Berapa banyak di antara Anda dan saya, Anda mau mengikuti Yesus hanya sekedar perubahan nasib? Anda salah, Pak, Bu. Tapi percayalah, ketika engkau benar, dan kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Tapi ketika engkau mengiring Yesus, ada motivasi yang salah. Kalau engkau datang ke tempat ini supaya dapat disembuhkan, ketika engkau datang ke tempat ini supaya engkau diberkati, ketika engkau datang di tempat ini supaya engkau lulus, engkau datang ke tempat ini supaya keluargamu diberkati, engkau salah, Pak. Motivasimu sudah salah. Kau datang ke tempat ini. Harusnya ketika engkau datang ke tempat ini, tidak ada motivasi apapun selain daripada engkau katakan, Tuhan, aku mau datang beribadah kepadamu di jemaat GBI Karisma, dan aku akan membawa hidupku dan persembahanku yang terbaik. Dan engkau datang ke tempat ini supaya Tuhan dapat menikmati penyembahanmu kepadanya. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kau datang ke tempat ini sore hari ini karena engkau sedang membawa persembahan yang terbaik, yaitu apa? Kekudusanmu yang kau bawa kepada Tuhan. Dan ketika engkau datang menghadap Tuhan dalam pujian penyembahan bersama dengan umat, Tuhan menikmati penyembahan. Amin. Persembahanmu itu kan hanya gereja, organisasi itu. Itu kan hanya sebuah liturgi, kita memberikan sebuah persembahan. Tetapi yang Tuhan mau adalah hidup dalam kekudusanmu yang kau bawa hari ini, kau persembahkan kepada Tuhan. Tidak ada motivasi lain selain daripada kau datang, Tuhan, ini hidupku, aku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu.
Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Bersama-sama katakan, takkan pernah ku bawa Tuhan, ku bawa selain yang terbaik, lain yang terbaik, yang harum dan sejati, dan sejati di hadapan tamu. Yesus, terimalah, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bukan ini yang utama. No. Salah Pak, Bu, teman, sahabat. Ketika engkau datang ke tempat ini, persembahanmu yang dari hatimu, engkau bawa yang terbaik kepada Tuhan. Kau katakan, Tuhan, aku mau mengalami pertemuan sebentar denganmu. Aku mau Tuhan mempersembahkan yang terbaik. Seluruh hidupku, ku persembahkan yang terbaik kepadamu. Makanya jangan engkau nodai lagi perjalanan hidupmu. Jangan lagi engkau kotori hidupmu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Supaya ketika engkau membawa persembahan tubuhmu itu, maka Alkitab mencatat, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Kenajisan tanggalkan. Kekotoran hidup tanggalkan. Sifat-sifat lama tanggalkan. Supaya ketika engkau datang menyembahnya, supaya ketika engkau datang bersujud, ketika seorang well berkata, angkat suaramu menyembah Tuhan, dan di sana engkau mengalami mukjizat, di sana engkau mengalami pertemuan, di sana engkau mengalami pelukan Bapa. Engkau nikmati hadirat itu, dan engkau berkata, ku ingin tetap di sini Tuhan. Saudaraku, ternyata Petrus adalah seorang murid yang kelihatannya pembela Yesus, tapi ada maksud terselubung dalam hidupnya, hanya sekedar membela untuk mengalami sebuah perubahan nasib. Jangan sampai Anda seakan-akan melayani, tapi ada motivasi terselubung supaya engkau diberkati. Maaf. Jangan kau datang kepada Yesus supaya mendapatkan sesuatu. Itulah yang dialami oleh Petrus. Akhirnya perjalanan Petrus tidak berjalan dengan baik. Karena ada motivasi yang salah mengiring dan melayani Tuhan. Dia ingin jadi kaya, dia ingin mendapatkan posisi, dia ingin mendapatkan sebuah jabatan, dia ingin mendapatkan sebuah harga diri. Saudaraku, tetapi Anda temukan dalam kitab Kisah Rasul pasal 3, ayat yang ke-6, dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Saudaraku, mengapa Petrus berani berkata demikian? Ternyata Petrus sudah mengalami sebuah perubahan hidup.
Ternyata Petrus yang adalah pengkhianat. Ternyata Petrus memiliki motivasi yang salah. Ternyata Petrus adalah perkataan yang tidak bisa dipegang, yang tidak komitmen terhadap janji. Ternyata Petrus yang tadinya seakan-akan pembela Yesus, yang dimana Petrus adalah memiliki motivasi yang salah dalam melayani. Ingin mendapatkan posisi jabatan, ingin menjadi orang kaya. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, ketika terjadi pengkhianatannya di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-75. Sebelum ayam berkokok, maka engkau akan mengkhianati aku 3 kali. Maka terjadilah itu, maka menangislah Petrus. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, setelah Yesus naik ke surga, ternyata Petrus mengalami sebuah pertobatan yang dahsyat. Ternyata Petrus mengalami pertemuan dengan Tuhan. Dan dia membuang semua tabiat lamanya. Dia membuang semua karakter lamanya. Dia merubah motivasinya. Dia merubah seluruh perjalanan hidupnya. Yang dulunya adalah salah. Dia tinggalkan semua itu. Petrus benar-benar bertobat. Dan melakukan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Maka muncullah dalam pertobatan Petrus, emas dan perak tidak ada padaku. Benar-benar Petrus hidup dalam pola kesederhanaan dalam melayani Yesus. Dia tidak lagi mengejar harta kekayaan. Dia tidak lagi mengejar Bapak Ibu Saudara posisi jabatan. Dia tidak lagi penuh dengan kepalsuan. Dia tidak lagi perlu hidup dengan topeng. Dia tidak lagi hidup dalam apa? Ketamakan. Dia benar-benar hidup dalam kesederhanaan melayani Tuhan. Maka ketika dia melayani orang-orang pada saat itu, dia berkata, sama aku tidak ada uang. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Apa yang dia punya? Apa yang dia punya? In the name of Jesus. Kuasa. Amin. Amin. Hadirat Allah. Dia tidak lagi memikirkan materi. Tapi ia berjalan dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Pak Pendeta yang di Balikpapan menyembuhkan orang, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Apa itu? Power. Dan hari ini, kalau kau mau berbuah, maka harus terjadi pertobatan yang dahsyat dalam hidupmu. Kalau engkau masih main-main, kau mau berkata orang yang kesurupan, in Jesus' name. In Jesus' name. Maka yang kesurupan berkata, name. Nggak ngaruh buatku. In Jesus' name. Nggak ngaruh. Kenapa? Karena engkau tidak hidup dalam pertobatan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kau mau dipakai Tuhan untuk berbuah. Tema kita hari ini adalah dalam bulan ini sampai bulan 6 berbuah. Engkau harus mengalami sebuah pertobatan. Sehingga motivasimu bukan motivasi yang salah. Apapun yang kau lakukan tidak perlu engkau untuk dihargai dan dipandang orang. Tidak perlu engkau supaya dibilang orang hebat. Karena Tuhan akan melihat hatimu. Dan di sana engkau berkata, ada orang sakit. In Jesus' name. The name of Jesus.
sakit penyakit disembuhkan. Amin. Amin. Yang anak muda hari ini, engkau akan dipakai luar biasa. Amin. Jangan sia-siakan masa mudamu. Angkat tanganmu. Katakan, di tanganku ada power. Katakan, di tanganku ada power. Di tanganku ada kuasa. Di tanganku ada kehebatan tangan Tuhan. Ketika aku menumpangkan tangan kepada orang sakit disembuhkan. Ketika aku mengusir setan, setan akan ditaklukkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Turunkan kedua tanganmu. Kuncinya di mana? Pertobatan. Ketika engkau bertobat, motivasimu akan benar. Kau tampil ke tempat bukan supaya dikatakan orang kau hebat. Kau tampil di atas ini bukan dikatakan orang kau luar biasa. Tapi kau tampil di tempat ini, engkau datang ke tempat ini, bagaimana Tuhan disenangkan. Bukan jemaat yang disenangkan, bukan orang lain yang disenangkan, tapi bagaimana Tuhan yang disenangkan. Maka lagu ini menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tidak ada yang lain kau senangkan. Kau main gitar supaya kau dilihat cewekmu di depan yang kau taksir. Kau pura-pura lah buat begini. Nggak perlu. Kau pura-pura lah pencet-pencet ininya supaya lihat keren. Nggak perlu. Amen. Kau yang main keyboard, nggak perlu kau bapak bisa kasih supaya dilihat mantap. Kau yang menderam, kau genikan lagi sticknya, supaya ada yang naksir di gereja ini kepadamu. Wih, abang itu jago deramnya. Dia pukul drum itu, tapi kalau tidak bertobat, kau nanti yang dia pukul. Makanya perlu pertobatan yang murni, supaya motivasimu benar. Engkau tampil di tempat ini, engkau datang, tidak lain dan tidak bukan, hanya bagaimana engkau menyukakan dan menyenangkan hati raja di atas segala raja. Siapa namanya? Yesus. Hari ini, Petrus sebagai pengkhianat, Petrus yang memiliki motivasi yang salah. Petrus yang tadinya Bapak Ibu Saudaraku yang tidak bisa dipegang perkataannya, justru boleh latar belakangnya bobrok, boleh motivasinya dulu salah, boleh dia sebagai pengkhianat, tetapi hidupnya mengalami sebuah pertobatan. Dan sejarah mencatat Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab dan sejarah mencatat, Yesusku mati disalib dengan kepala di atas. Tuhan, aku tidak layak mati disalib dengan kepala di atas. Maka sejarah mencatat bahwa Petrus matinya disalib dengan kepala di bawah. Pengorbanan yang luar biasa. Tanpa lagi memikirkan bagaimana tentang dia mau sukses dan kaya. Tidak lagi. Hari ini latar belakangmu di kampung boleh engkau bobrok. Hari ini engkau mungkin seorang pemabuk. Hari ini mungkin engkau seorang pecina. Hari ini engkau mungkin orang yang dipandang najis. Hari ini mungkin engkau dipandang orang perampok, penipu. Latar belakangmu boleh bobrok. Tapi ketika engkau mau diubahkan oleh Tuhan, engkau akan mengalami buah-buah yang dahsyat. Maka pada satu Petrus berkhotbah, maka Alkitab mencatat berapa yang bertobat? 3.000 jiwa. Dan ketika dia berkhotbah selanjutnya, maka Alkitab mencatat berapa? 5.000.
buah-buah itu menghasilkan jiwa-jiwa. Dan hari ini pun Anda kalau benar-benar bertobat, memiliki motivasi yang benar datang ke tempat ini. Ada banyak sahabatmu, ada banyak temanmu, ada banyak keluargamu yang harus dibawa kepada Tuhan. Tak perlu engkau berkhotbah seperti Petrus, tetapi pertobatanmu akan menjadi warna khusus bagi orang-orang yang tidak pernah mengenal Kristus, yang mereka masih bermain-main dengan Tuhan. Maka mereka akan melihat hidupmu sebuah perubahan karena engkau menjadi surat yang terbuka. Cara hidupmu, perilakumu akan mengalami sebuah perubahan. Maka dia ketika engkau jajak kepada Tuhan, mereka akan datang ke tempat ini memuji menyembah Tuhan. Jadilah engkau berbuah bukan untuk dirimu, tapi bagaimana Tuhan dapat menikmatimu. Amin. Menjadi warna di tengah dunia ini dan menjadi terang di tengah dunia ini, sehingga banyak jiwa akan diselamatkan kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita mengalami sebuah pertobatan sehingga kita memiliki motivasi yang benar. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Sama-sama bangkit berdiri.